Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Semakin kesini ternyata si Dewa Panci ini semakin kejang-kejang. Setelah kemarin salah satu sahabat Dewa Panci ya, seorang perempuan menyebut bahwa 99% ijazah Jokowi itu asli ya. Kini giliran si Rizal Fadila. Tahu ya? Aki-aki suara cempreng itu ya kan? Menskakmat Dewa Panci tepat di depan mukanya si Dewa Panci. Katanya Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Padahal dari dulu ya kan, aduh, tunjukkan ijazah Jokowi, tunjukkan ya kan. Nah, sekarang beda lagi ya omongannya. Dan pernyataan ini bagaikan petir di siang bolong, teman-teman ya. Dewa Panci langsung mencret-mencret di celana. Akhirnya satu persatu orang di sekeliling Dewa Panci melawan si Dewa Panci. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Surat penahanan Roy Suryo sudah di tangan Pradi. Hari ini kita akan membawa ini. Nah, ini dia. Membawa permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Beneran nggak sih ya? Bahwa surat penahanan si Dewa Panci sudah berada di tangan Pradi. Maksudnya ini adalah Pradi Bersatu mungkin ya. Ya, teman-teman yang tahu informasinya silakan tulis di kolom komentar. Oke? Lanjut. Memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak, sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah, tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Iya. Barusan ini teman-teman ya, izinkan saya ketawa dulu ya. Barusan video yang kita saksikan ini adalah pernyataan salah satu sahabat si Dewa Panci ya, beberapa hari lalu yang dengan terang-terangan menyebut bahwa 99% ijazah Jokowi asli. Saya pikir ya hanya dia saja gitu teman-teman ya yang berpandangan demikian. Ternyata sekarang tambah lagi ya. Setelah sahabat si Dewa Panci ya, sekarang si Rizal Fadila. Ya nggak percaya, coba kita tengok videonya ya. Lanjut. Tapi sebenarnya beban terbesar sekarang pada jaksa gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa tunjukkan dong Pak Jokowi gitu kan mengenai ijazahnya, ya udah nggak relevan karena ijazah itu sudah ada di Polda. Begitu tangan buat Bang Rizal Fadila. Begitu sekarang masuk dari Polda, sudah dilimpahkan misalnya ke jaksa, berarti jaksa harus membuktikan itu asli. Begitu sampai uji forensik yang terbuka, yang segala macam lah, yang publik bisa jadi tahu. Jadi kalau jaksa nanti sudah menerima semua, artinya jaksa sudah meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli. harus dibuktikan dan itu harus terbuka. Rakyat Indonesia harus tahu. Apa, saya kira itu penyelesaian. Izin Bang Rizal, saya nyambung dikit aja. Jadi benar, sepakat dengan Bang Rizal ya. Jadi
Jadi ijazah yang ada di Polda hari ini itu nanti akan dibawa ke persidangannya ke jaksa penuntut masuk sidang. Di situ akan dibuktikan karena kasusnya 310 311 tadi soal fitnah itu terbukti fitnah atau tidak terbukti sebagai fitnah ketika ijazah itu dibuktikan di dalam proses persidangan ijazah itu ada asli atau fiktif atau palsu. Di situ baru ketokan palu. Mas Roy, Anda bebas karena ijazah Pak Jokowi nggak ada, palsu apa segala macam. Tetapi begitu persidangan menunjukkan dan memforensik apa segala ijazah ini asli, maka Mas Roy kena fitnah. Enggak, yang saya 12 tanyakan tahun. kepada Kan David, itu. barang tersebut disita oleh Polda, gitu maksudnya? Iya, ada sekarang kan? Ini Pasalnya berapa? Sebut kalau pasal, Pak. disita oleh Polda, KUHAP 881 pasal 39 sampai 4 Tolong dibacakan. isinya bahwa pasal 39 hingga pasal 46 menjelaskan syarat dan prosedur barang apa saja yang bisa disita seperti benda yang diperoleh dari tindak pidana. Benda yang diperoleh dari tindak pidana. Tindak pidana. Berarti barang yang disita itu bermasalah secara hukum. Makanya jangan sok-sok bicara begitu kalau nggak ngerti, David. Loh, Bicara gini aja loh. yang biasa, nggak usah masuk ke arena ini. Anda sudah menjelaskan tadi bahwa barang itu benar disita. Berarti pasal 39 KUHAP sampai pasal 46 881 menjelaskan barang yang disita itu dari hasil tindak pidana. Begini Bagaimana? loh. Oke, saya tanggapin ya. Ya, tanggapi Karena tapi Anda- pakai dasar, jangan Ya, narasi. Karena Anda sebut nama saya. Ya, Jadi gini. Anda tadi saya menjelaskannya pakai katakan, dasar ya, jangan narasi ya. gimana saya mau ngomong Anda? Iya, oke. Anda ngoceh terus. Jadi gini, ijazah itu ada di Polda hari ini, ya. Tinggal menunggu diserahkan ke jaksa, ya. Setelah clear nanti semua Pertanyaannya proses. disita nggak sama Polda? Nggak usah mancing saya soal itu. Jangan, Anda nggak bisa Diam dulu. berbicara begitu. Anda diam Narasi dulu. yang Anda bangun. Anda mau dengar penjelasan saya nggak? Berikan dasar hukum yang benar. Dasar hukumnya. Supaya publik ini yang melihat Oke. tahu gitu loh. Jangan Dasar narasi hukum- yang dibangun. Ya. Dasar hukumnya pasal 310, dengar dulu. 310 Itu bukan dasar itu yang dimaksud. Nah ini nggak ngerti Anda kan? yang selalu 310 tuh soal pencemaran nama. Iya, dengar Yang dulu. saya tanya barang bukti yang disita sesuai KUHAP pasal 39 sampai 46. Ini yang lama ya, kita bicara karena masih yang lama. Itu disebut dari hasil tindak pidana. Jadi gini, Itu yang benar. makanya Kalau kan- Anda bercerita pasal 310, pasal 311, itu orang yang diduga karena melakukan dianggap mencemarkan. Itu Ya. berbeda dengan Ya. apa yang saya sampaikan. Makanya nggak ngerti Anda ini. Korelasinya ke sana ya, korelasinya karena tersangka ini didasarkan pada pasal 310 311 pencemaran dan fitnah. Nah, untuk membuktikan apakah dia memfitnah atau mencemarkan atau tidak, maka objek ini harus ditunjukkan. Objeknya apa? Ya, Ijazah. berarti barang tersebut disita kan? Tunggu dulu, dengar dulu lah. Anda ini nyerocos Wah, terus. Anda kan tadi ngomong Kalau- disita kok nyerocos. Sekarang ijazah itu ada di tangan Polda. Bahwa statusnya apapun namanya disimpan, dititip, disita itu kita nggak peduli. Ya, kan Anda bilang Tetapi tadi untuk disita. itu untuk barang pembuktian nanti di persidangan. Apakah ijazah ini asli atau palsu, ada atau fiktif? Ya, bro. Di situ baru kaitan 310 Saya jelaskan, 311 bro. itu Oke. kena. Barang Oke, yang baik. disita, bro. Jadi di situ Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Iya, kita fokus pada pernyataan aki-aki suara cempreng di bagian depan tadi teman-temannya yang saat ini suaranya nggak cempreng lagi karena sudah ya low bed gitu kan. Jangan fokus dengan bacotan yang bagian belakang-belakang gitu ya, yang mempersoalkan tentang pasal karena kita ketahui bareng-bareng bahwa penerapan pasal yang disebutkan oleh si pengacaranya Dewa Panci tadi itu jauh api dari panggang. Nggak semua barang bukti yang disita itu merupakan bukti kejahatan ya, dan itu nggak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah yang disampaikan oleh si Rizal Padilla. Mendengar pernyataan ini teman-teman, ya kan? Mendengar pernyataan si Rizal Padilla. Coba tengok itu celananya si Dewa Panci itu. Aduh, kok satu-satu mulai sadar ini ya. Mulai waras ini rupanya. Aduh, lanjut. Sebenarnya ini saya sampaikan ya. Sebenarnya ijazah itu yang bertanggung jawab itu UGM.
bukan kepolisian, bukan kalian. Enggak. Aduh. Jadi lucu gua dari dia. Capek serius-serius. Aduh. Ini orang nggak ngerti-ngerti. Hah? Nggak ngerti-ngerti. Membutakan hatinya. Kalamullah sudah dikalamkan oleh Allah hati kalian karena merasa kalian pelintar-pelintur, kicau mania, kicau. Lucu deh. Nah, sementara perkara ini sudah berjalan melalui tahapan, diakui tidak diakui oleh kalian, tahapan ini harus jalan dan harus diproses secara profesional. Buktikan di pengadilan, poin udah. Ya, poinnya mari kita tunggu di pengadilan. Dan nggak mungkin lah, nggak minggu ini, minggu besok. Kemungkinan besar, saya nggak bisa bilang 1000% ya untuk ditahan, ya. Kalau untuk P21 1000%, kalau ini adalah 100% mungkin ada. Ya. Ditahan. Enggak, masih bisa juga Polda. Ketika Polda mengantarnya dengan cara bagaimana, kalian jangan sepelekan Polda juga. Setelah di tahap 2 baru Polda, baru pihak JPU gitu. Nah, sekarang hanya itu aja. Saya lihat Dr. Tifa kemarin, saya lihat pengacaranya agak sedih, berbobot kayaknya. Dia bawa pengacara 2 kemarin. Statement di depan Polda, dia katanya ke 25 kali wajib lapor. Nah, itu kayaknya bagus lah, bahasanya aja tenang, terus menyampaikan edukasi yang baik. Ada 2 saya lihat. Iya, dan pun juga dokter Tifa. Ya, ingat ya? Iya, kalau nggak salah. Jangan yang cuap-cuap cari panggung doang, nggak ngerti apa-apa. Somasi aja nggak tahu, nggak ngerti dia. Itu pidana, nggak bisa somasi. Sampai sekarang nggak ada perasa malunya. Emang nggak punya malu, hanya ingin tampil doang. Dia bilang itu elidenity kapasitasnya ada dong. Saya kan PH-nya yang terlibat dalam tersangka tersebut, dan sekarang sudah bebas, sudah. Nah, ini menarik sekali ya, senada dengan apa yang disampaikan oleh Rizal Padilla dan juga yang disampaikan oleh sahabat Dewa Panci ya, bahwa ya pembuktian ijazah palsu ataukah tidak sebetulnya itu domainnya adalah domain UGM ya, atau universitas yang menerbitkan ijazah tersebut gitu loh, bukan domainnya Pak Jokowi. Karena faktanya Jokowi itu kuliah ya di UGM dan ijazah tersebut dikeluarkan oleh pihak UGM gitu loh. Aduh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangku semuanya, CS, PSI, Sobat Ngarit semuanya. Jangan percaya dengan ijazah palsu. Karena apa? Nanti itu bisa menjerumuskan orang, bang. Kenapa menjerumuskan orang? Ya karena ijazah palsu itu nggak akan mungkin untuk mendaftar apapun. Takutnya ada yang mengira, wah lah ya Pak Jokowi pakai ijazah palsu bisa jadi presiden, mendaftar bisa. Jangan teman-teman, nggak mungkin ya. Jangan pernah percaya. Buat teman-teman semuanya yang nggak tahu, jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu, karena itu nggak mungkin. Itu cuma tuduhan, itu cuma fitnahan. Buat saudaraku semuanya, jangan pernah percaya. Jangan pernah pakai ijazah palsu untuk mendaftar apapun. Jangan ikutin mereka-mereka itu. Itu cuma fitnah. Kalau memang bisa bang, saya nggak punya ijazah, udah saya bikin ijazah palsu, saya menyogok, boleh habis saya bang. Karena nggak mungkin abangku ya. Kalau bisa semua jadi bang. Jangan pernah percaya ijazah palsu itu nggak mungkin. Itu bohong. Itu hanya menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan PSI. Karena setelah ijazah ini katanya mau fitnah Gibran. Itu sih teman-teman. Ini cuma sekedar edukasi ya bangku. Jangan pernah percaya. Salam waras dari Banyuwangi, dari PSI, Sobat Ngarit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangku. Nah ini menarik nih ya.
Jadi saya memang lebih suka menyajikan komentar-komentar netizen karena lebih alami dan walaupun gelarnya tidak tinggi-tinggi, tetapi pendapatnya itu lebih dekat dengan lebih dekat api dari panggang gitu loh, daripada mereka-mereka yang pembenci Pak Jokowi yang gelarnya itu rentengan ya, macam kopi saset, tapi kalau ngomong itu jauh api dari panggang. Nah, pendapat yang disampaikan oleh netizen barusan ini masuk akal. Nah, menurut teman-teman gimana? Lanjut. Mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili, karena dituduh ijazahnya palsu. Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat. Jahat. Ya. Kok mereka dilaporin gitu? Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi jahat? Kalau seorang ahli atau orang melakukan penelitian, kalau objek yang diteliti palsu, objek yang diteliti tidak otentik, berarti kan hasilnya palsu dan tidak otentik. Iya. Nah, ini pendapat saya loh. Ya, objeknya palsu, objeknya tidak otentik. Maka hasil penelitiannya pun palsu dan tidak otentik. Sebetulnya orang-orang yang memaksakan kehendak bahwa hanya dialah yang benar, institusi semua salah, bahkan ada pakar-pakar di bidangnya juga sudah menyatakan bahwa itu salah, tapi tetap mengatakan bahwa dia yang benar, ya, bahwa dia nggak percaya negara. Nah, kepala negara adalah Prabowo Gibran loh, ya. Kalau dia nggak percaya institusi hukum, nggak percaya institusi negara, berarti dia nggak percaya negara. Nah, kalau dia nggak percaya negara, Udah tahu sendiri kan? Kalau hanya ada dua orang yang seperti disampaikan oleh Ibu Irma Suryani barusan. Kalau tidak mengalami gangguan kejiwaan, orang tersebut memang sengaja ingin menjatuhkan Jokowi, ingin memutarbalikkan fakta, ingin membangun narasi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Yang jelas ya, orang-orang di sekeliling Dewa Panci saat ini sudah mulai balik arah. Yang semula menuduh ijazah Jokowi itu palsu, sekarang sudah menyebutkan 99% asli. Dan yang dulu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, sekarang sudah mulai menyatakan bahwa Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.